Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah yang dialami oleh istri Lot menggambarkan kepada kita kecenderungan untuk manusia itu lengah ketika terjadi kekacauan ataupun persoalan. Hal yang sama pula ditunjukkan oleh istri daripada Ayub. Lengah ketika terjadi pergumulan yang sedemikian berat. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan, sebagaimana ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kelengahan kita sering sekali timbul, entah ketika kita sedang merayakan kemenangan yang besar, keberhasilan yang luar biasa, bahkan rezeki dan berlimpah. Di sana pun ada orang-orang lengah, di mana dia tidak bisa mensyukuri ataupun mengekspresikan rasa syukurnya dengan cara yang benar. Justru pada saat itu dia menyakiti hati Tuhan. Misalnya dengan pesta pora, mabuk-mabukan, serta segala macam kenajisan. Tetapi izinkan saya hari ini fokus kepada kelengahan yang ditimbulkan oleh beratnya pencobaan. Bukankah firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perintah untuk berjaga-jaga ini menjadi sangat penting, terutama ketika kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Sebab seperti pepatah berkata, orang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi sering sekali oleh karena kerikil yang kecil. Di dalam tantangan rintangan kehidupan kita, sering sekali kesadaran kita untuk berjaga-jaga agak lemah. Pertahanan kita menjadi lemah. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu merenungkan firman ini. Di mana kita menjadi lemah, maka disitulah iblis sudah siap sedia untuk menerkam kita. Dia selalu mencari celah, termasuk celah besar itu adalah ketika kita di dalam kesulitan. Saudara lihat, mana orang yang lebih mudah emosional? Ketika sedang kenyang atau ketika sedang lapar? Sedang lapar. Ketika sedang banyak masalah atau ketika sedang tidak ada masalah? Sedang banyak masalah. Itu adalah potensi-potensi kelengahan kita. Apa kata firman Tuhan dari ayat yang kita baca tadi? Lalu ayat yang ke-9 dia berkata bahwa kita harus melawannya dengan iman. Lawanlah dia dengan iman. Ini adalah bukti kesadaran kita. Ini adalah bukti kita tidak lengah, saudaraku. Oleh sebab itu, mari terus hidup 24 jam satu hari di dalam iman. Entah dalam menghadapi kesukaran, jangan goyah imanmu. Entah sedang menghadapi kemenangan besar, jangan sampai terpeleset imanmu. Tetaplah sadar dan berjaga-jaga. Seberat-beratnya tantangan yang kita hadapi, Yesus ada di sana. Sesulit-sulitnya hari-hari yang kita hadapi, tidak pernah dirancangkan untuk menjatuhkan, apalagi menggagalkan kita. Seandainya kita memegang ini, saudaraku, maka kita tidak akan lengah, apalagi kita ditaklukkan oleh si iblis. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan dan rintangan? Bagaimana caranya supaya kita tetap sadar dan berjaga-jaga?
Matius 26 ayat 41 mengajarkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang kedua, saudaraku, kuat di dalam doa. Orang yang berdoa adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling lemah adalah mereka yang tidak berdoa. Orang-orang yang berdoa senantiasa, maka dia sedang berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Taman Getsemani itu, Yesus mengajak murid untuk berjaga-jaga. Dengan cara apa? Berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu seberat apa tantangan yang saudara hadapi hari ini. Saya tidak mengerti seberapa berat pergumulan yang saudara hadapi. Satu hal yang saya ingin ingatkan, tetaplah berjaga-jaga ketika menghadapi masa-masa sukar. Dengan cara, satu, iman terus dipelihara. Dua, tetaplah berdoa. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara keluar daripada kehidupan saudara. Tuhan memberkati.